Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Ya, salam dari majelis dan jemaat di tempat saya melayani dari Gereja Santapan Rohani Taman Sari bagi kita semuanya. Dan senang bisa kembali memberikan sharing firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, saudara ya. Ya, tema yang diberikan kepada saya untuk kita akan renungkan bersama bicara tentang manusia berbeda dengan makhluk lain, saudara ya. Manusia berbeda dengan makhluk lain. Oleh karena itu saya mengajak kita akan membuka dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 maksudnya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, 27 dan 28. Kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Baik, mari kita perhatikan bagian ayat yang ke-26, kita bacakan bersama-sama. 1, 2, iya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu berpikir apa yang membedakan Bapak Ibu kita semua dengan makhluk ciptaan yang lain, saudara? Kalau kita melihat makhluk hidup ciptaan yang lain, hewan-hewan di alam liar, burung-burung yang terbang bebas, ikan-ikan yang berenang di lautan, sesungguhnya makhluk-makhluk hidup ini, saudara yang kasih Tuhan, bisa kita lihat bahwa semuanya ini merupakan makhluk, semuanya hidup, bernapas, bergerak, mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan minuman juga, mereka membutuhkan tempat tinggal. Betul saudara? Akan tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita bisa berkata bahwa mereka semua ini ciptaan Tuhan yang luar biasa. Namun hari ini saya mau mengatakan sama kita bahwa di dalam diri saudara dan saya ada sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang membuat saudara dan saya berbeda dengan semua makhluk yang lain tadi. Sesuatu yang menjadikan saudara kita ini disebut dengan manusia. Saudara yang kasih Tuhan, saya memberikan satu ilustrasi seperti ini, saudara. Saudara bayangkan ada seorang pelukis mahakarya yang luar biasa. Dia melukis dengan karyanya yang hebat itu. Saudara, dia melukis penuh dengan dedikasi. Dia melukis penuh dengan ketelitian. Menghasilkan karya seni yang luar biasa. Tapi saya mau katakan sama saudara, lukisannya sebagaimanapun indahnya, tetapi saudara, karyanya ini tidak dapat berpikir. Karya lukisannya ini tidak dapat merasakan ataupun memiliki hubungan dengan si pelukis. Benar enggak? Sehebat apapun lukisannya. Nah, saya mau katakan sama kita pada hari ini bahwa demikianlah sebenarnya gambaran perbedaan antara manusia dengan makhluk ciptaan yang lain. Saudara dan saya diciptakan oleh Allah, dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan kemampuan untuk berpikir, dengan kemampuan untuk merasakan, dengan kemampuan untuk menjalin hubungan yang spesial dengan pencipta kita. Dan hari ini kita mau melihat, kita akan menyelami dari kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 ini. Saudara, mari kita melihat yang pertama, bahwa di bagian firman Tuhan dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Saudara, kata gambar di sini sedang mau memberitahukan kepada kita semua bahwa kita memiliki kesamaan dengan Allah. Kesamaannya dalam hal apa? Bicara tentang roh, bicara tentang akal budi, bicara tentang kehendak bebas. Tetapi bukan hanya dikatakan ada kata gambar, tetapi juga ada kata rupa, yang dimana juga mau menjelaskan kepada kita bahwa kita memiliki kemuliaan dan kehormatan Allah. Apa itu? Menceritakan tentang apa? Bercerita tentang potensi, tentang talenta dan kreativitas kita manusia. Saudara kasih Tuhan, para teolog-teolog Kristen mencoba untuk menyimpulkan segala sesuatu ini dalam hal apa, saudara? Dikatakan demikian, dari jumlah ada sekitar 5 hal dari pikiran orang para teolog. Saya hanya ambil satu saja, tapi satu pun sudah terlalu banyak. Yaitu bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang keserupaan spiritual. Keserupaan spiritual. Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa manusia memiliki keserupaan spiritual dengan Allah. Hal ini berarti apa, saudara? Bahwa manusia memiliki sifat-sifat tertentu yang mencerminkan Allah, meskipun, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak dalam kesempurnaan yang sama. Saudara ya, saya kasih bawah-bawah saudara supaya kita paham bahwa kita memiliki sifat-sifat tertentu yang mencerminkan Allah, meskipun tidak dalam kesempurnaan yang sama. Saudara, mari kita melihat apa saja aspek-aspek keserupaan spiritualitas itu, saudara. Saudara, yang pertama adalah aspek bicara tentang keberanian. Saudara yang kasih Tuhan, Allah kita yang kita percaya adalah Allah sumber keberanian. Allah kita adalah Allah sumber kekuatan. Saudara, tahukah bahwa pribadi Allah yang sedemikian ini, ketika dia menciptakan saudara dan saya, mengartikan kata gambar dan rupa itu sendiri, bahwa manusia diciptakan untuk memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan dan melakukan apa yang benar. Saudara dikasih Tuhan, jadi ketika saudara mampu menghadapi sebuah masalah, mampu menerima informasi yang negatif tentang saudara, saudara mampu melewati jalan hidup ini. Bukan karena saudara hanya sebagai manusia biasa, tidak. Tetapi karena ada aspek keberanian yang Allah taruhkan dalam diri saudara. Itulah mengapa, saudara yang kasih Tuhan, saya tidak terlalu setuju kalau ada orang berkata, dia berani, gua nggak berani. Jangan samain saya dengan dia. Saudara, mari kita pahami. Kalau kita berkata tidak sama, berarti saudara siapa? Manusia atau tidak? Dan namanya manusia, saudara. Pada diri manusia diciptakan ada aspek ini, keberanian ini. Saudara, bukan hanya keberanian biasa. Ya, ada di sini yang takut kalau berada di jalan lorong yang gelap. Ada saudara yang takut? Saudara ya? Nah, saudara yang kasih Tuhan, satu kali saya masih ingat masa saya kecil, saudara. Gereja tempat beribadahnya, ya, kami itu harus mau tidak mau, tidak ada jalan yang lain, harus melewati pemakaman. Ya, saudara ya, pemakaman, saudara. Jadi karena apa, saudara? Karena memang kalau jemaat yang ada meninggal sana, ya udah di sebelahnya langsung makam, ada, saudara. Nah, jadi pemakaman itu ya pemakaman dulu, baru gereja. Saudara, satu kali ada kegiatan yang namanya kegiatan gereja, kan kita ikut, saudara ya. Tapi yang namanya kampung jangan bayangkan kayak di kota, saudara ya. Di jalanan itu ada lampu penerang, nggak ada, saudara ya. Yang ada itu hanya apa? Mengandalkan kalau ada bulan saja, saudara, dan bintang-bintang, ya. Nah, apa aja yang terjadi, saudara? Banyak cerita yang terjadi. Tapi saya cuma masih ingat satu kali dalam kegiatan gereja. Selesai ibadahnya. Tapi pada waktu kita mau pulang, saudara, yang namanya anak muda, anak remaja dulu ya, kalau mau jalan itu, ada aja isengnya, saudara ya. Ada aja isengnya. Isengnya itu adalah kadang kalau kita mau pulang, pertama-tama sih bang nih, ayo kita pulang, ayo. Nyanyinya, kira-kira kalau nyanyinya apa, saudara, kalau dalam ketakutan? Nyanyinya apa, saudara? Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Ya kan, saudara ya? Jalan tuh, saudara. Jadi kalau mau pulang dari gereja ke rumah malam-malam hari sedemikian, lagu itu pasti bergaung di jalan itu. Jadi jalanlah kita.
Jalan serta Yesus. Saudara, tiba-tiba ada ranting jatuh di depan kita. Saudara ya, jatuh begitu. Langsung buyar saudara. Wah, lari semuanya. Udah nggak jalan serta Yesus lagi saudara. Udah jalan sendiri saudara. Jalan sendiri. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan sama kita bahwa keberanian itu bukan sesuatu yang saya mau katakan sesuatu yang biasa saja, enggak. Itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah ketakutan yang biasa sebenarnya. Sebenarnya yang paling ditakutkan oleh manusia adalah ketika mereka menghadapi tantangan hidup yang melebihi daripada apa yang mereka perkirakan. Bahkan mungkin melebihi daripada kekuatan mereka. Padahal Tuhan sudah pernah bilang bahwa pencobaan yang saudara saya alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah serba memberi banyak hal kepada kita. Memberi keberanian, memberi kekuatan, menjelaskan juga kepada kita. Kalaupun kau menghadapi tantangan, gak akan melebihi kekuatanmu. Tapi masih ada manusia yang takut. Terus saudara ya, saya percaya wajah-wajah di sini pemberani semua. Saudara ya, amin. Saudara yang Tuhan yang kedua saudara. Di aspek yang kedua, bicara tentang kasih saudara. Saudara, Allah adalah kasih. Ya, dan Allah memberikan pada manusia itu memiliki kemampuan untuk mengasihi orang lain, menunjukkan belas kasihan dan membangun hubungan yang penuh kasih. Ini saudara. Jadi seorang ibu bisa begitu sayangnya sama anaknya, bukan hanya karena dia seorang ibu yang melahirkan, tapi seorang ayah bisa nggak sayang sama anaknya? Bisa ya, contoh sudah di depan sini ya, hamba Tuhan kita di sini begitu ya, dia punya anak. Saya yakin anaknya bukan hanya merasa mama yang sayang, papanya sayang juga nggak dirasa? Pasti sayang, betul saudara ya, disayangi, dikasih, betul? Jadi saudara kasih Tuhan, Allah yang memberikan itu. Oleh karena itu saudara, ketika Allah memberikan itu kepada kita, Allah menginginkan bahwa mari kasihilah orang lain. Tunjukkanlah belas kasihanmu. Bangunlah hubungan dengan penuh kasih. Saudara, membangun hubungan penuh kasih itu adalah mimpi ataupun yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Ini yang diinginkan oleh banyak orang. Yang ketiga, saudara, aspek yang ketiga. Saya mau katakan yang penjelasan seperti ini, saudara. Saudara tahu robot, saudara? Tahu robot? Saudara, robot itu yang buat siapa? Manusia, saudara. Saudara, akhir-akhir ini banyak muncul robot-robot keren. Bahkan ada robot persis seperti manusia. Di Jepang itu sudah terlalu banyak. Bahkan saking persisnya, manusia sudah menjadi melenceng, saudara. Mereka bisa hidup seperti pasangan berpacaran maupun suami istri tinggal bersama dengan seorang robot. Saudara, saya mau katakan demikian. Robot diciptakan manusia. Sehebat-hebatnya dia robot tetaplah mesin. Dia tidak memiliki perasaan, tidak bisa merasakan cinta, tidak bisa merasakan kasih, tidak bisa saudara. Dia tidak bisa memahami makna hidup, tidak bisa saudara, tidak bisa. Makanya saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara dalam kehidupanmu tidak ada kasih, kamu itu udah seperti robot. Benar gak saudara? Kamu itu udah seperti robot. Kamu hanya tampangnya saja seperti manusia, tapi engkau tidak bisa menyatakan kasih itu. Padahal itu diberikan Tuhan dengan begitu baiknya di dalam ketika dia menciptakan engkau dan saya sebagai manusia. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang justru mencari robot sebagai alat untuk dia bisa mengekspresikan kasih, sudah sebuah pelencengan yang luar biasa dari Alkitab. Saudara, sehebat-hebatnya robot, saudara mau pukul dia bisa marah nggak saudara? Sepintar-pintarnya saudara mengurai kata puitis kepada dia, aku cinta kamu, dia bisa paham nggak saudara? Dia robot itu disetting untuk meresponi berdasarkan coding tertentu. Begitu ada coding yang menunjukkan kata love, dia bisa jawab sih love. Tetapi ekspresi cinta itu dia tidak akan bisa, saudara. Itulah mengapa seorang robot, saudara, sampai sekarang masih terus dilatih. Saudara ya, misalkan ketika dia megang sebuah benda yang sangat halus,
Dia pada umumnya masih saja akan membuat benda itu menjadi pecah. Saudara ya. Misalnya, kalau dia suruh pegang telur, saudara. Ya, telur, saudara. Kalau saudara pegang telur yang salah, bisa pecah nggak, saudara? Bisa pecah, saudara yang kasih Tuhan. Dia belum bisa merasakan beda tipis tebalnya. Dia belum bisa membedakan ini sentuhan yang penuh kasih atau kasar. Dia nggak bisa. Semua disetting di dalam pikirannya karena dia adalah mesin, saudara. Nah, saudara dan saya bukan mesin. Kalau saudara bukan mesin, maka saudara mestinya bisa menghidupi aspek kasih ini. Saudara, di dalam diri kita manusia, saudara yang kasih Tuhan, Allah itu memberikan kita yang namanya jiwa, saudara. Manusia memiliki jiwa. Jiwa itu adalah bagian dari diri kita yang saudara dan saya nggak bisa lihat. Saudara dan saya nggak bisa raba. Jiwa inilah yang membuat kita bisa berbeda dengan makhluk lain. Jiwa inilah yang memungkinkan kita bisa merasakan cinta. Jiwa ini yang bisa memungkinkan saudara merasakan kebahagiaan, kesedihan, bahkan semua emosi yang lain. Jiwa inilah yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan Allah, yang membuat saudara bisa berhubungan dengan Allah. Ini saudara. Robot tidak punya itu. Dan saudara punya itu. Coba ngomong sama kiri kanannya, kamu punya jiwa, bukan robot. Coba ngomong sama kiri kanannya, saudara, kamu itu punya jiwa, bukan robot. Ya saudara ya. Supaya dia ingat, saya khawatir dia lupa dia manusia ada jiwanya. Sehingga setiap kali kita ketemu, kok gayanya gaya robot. Saya tahu gaya robot, saudara. Gaya robot itu gaya yang tidak bisa mengekspresikan dengan lembut, dengan apa ya saya bilang katakan ya. Tubuhnya itu nggak bisa elastis, saudara. Kaku, saudara. Ya, mau senyum aja kaku. Ya, saudara. Saya rasa kita perlu memahami tentang kita manusia. Aspek yang ketiga, kreativitas, saudara. Saudara percaya nggak bahwa Allah kita adalah pencipta yang agung? Dia kreativitasnya luar biasa, saudara. Manusia memiliki kemampuan berkreasi. Berkreasinya apa, saudara? Dalam hal seni, dalam hal musik, dalam hal sains, dan bidang yang lainnya. Saudara, menurut saudara, mereka tadi yang bermain, terlahir udah langsung pegang gitar, saudara. Orang tuanya ada nggak di sini? Ada. Lahir langsung pegang gitar. Lahir langsung tahu itu not. Enggak kan, saudara? Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika dia dirangsang, dilatih untuk itu, dia mampu untuk itu. Dia mampu. Kalau menurut saya pribadi, saudara, sebenarnya setiap orang bicara tentang hal apapun sebenarnya dia bisa lakukan. Asal mau berlatih, saudara. Manusia itu masalahnya cuma satu. Suka atau tidak suka. Mau atau tidak mau, saudara. Itu saja, saudara. Makanya kadang-kadang kita bisa herankan. Kok dia yang seperti ini tiba-tiba 20 tahun kemudian dia bisa berubah jadi orang yang hebat. Kenapa? Ini, saudara, kreativitasnya. Berkembang, dia kembangkan dengan begitu hebat. Makanya apapun status kita manusia, gimana pun keberadaan fisik kita, saudara kasih Tuhan, itu tidak membatasi kreativitas yang Allah berikan pada manusia. Dia masih mampu untuk berkreativitas. Kalau Allah kita yang agung, yang hebat itu, dia bisa menciptakan yang hebat luar biasa. Saudara, ada bibit-bibit itu dikasih Tuhan. Walaupun saudara manusia perlu membatasi selalu dirinya, jangan sampai dia lupa bahwa dia bukan Tuhan. Betul? Saudara yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini saya rasa bukan menjadi sesuatu yang aneh lagi bagi kita bicara tentang AI, saudara. Betul, saudara ya? Ini kan luar biasa, saudara. Ya, sebenarnya dari hal-hal sederhana sebenarnya AI ini sudah ada sejak dari dulu. Mulai dari telepon yang saudara terima, mulai dari kalkulator yang ada di HP saudara, itu sebenarnya AI tetapi tidak terlalu, masih dalam kalangan masih bawah, saudara. Kita menganggap sekarang AI luar biasa. Saudara punya bisa namanya ChatGPT, betul, saudara? Sudah Gemini, ya banyak sekali sekarang, saudara. Itu yang ciptain siapa, saudara? Manusia, betul? Ini kreativitasnya, saudara. Hebat gak, saudara? Hebat. Manusia bisa sampai berpikir membuat itu, menciptakan coding-coding. Saudara, coding-coding itu, saudara, aduh. Saya
Jadi kadang-kala belajar coding saudara, walaupun bukan itu mestinya saya pelajarin saudara ya. Cuma mau pingin tahu seberapa berat sih coding ini saudara. Saudara, manusia sehebat itu saudara. Ya, luar biasa. Oke, yang keempat saudara, saya percepat. Aspek yang keempat adalah kehendak bebas. Saudara, Allah memiliki kehendak bebas untuk memilih. Saya ulangi saudara, Allah memiliki kehendak bebas untuk memilih. Manusia juga memiliki kehendak bebas untuk membuat pilihan. Meskipun saudara, saya katakan apa? Meskipun pilihan tersebut dapat dibatasi oleh dosa. Yesus Kristus waktu dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, dia punya kehendak bebas ya? Punya kehendak bebas. Tetapi dia dapat memilih, dibatasi dengan tidak berdosa. Saudara, manusia pun demikian saudara. Kita punya privilege, punya hak bebas diberikan Tuhan. Salah satunya tadi kreativitas tadi. Tetapi tetap diinginkan Tuhan, jangan sampai kita mengembangkan itu melebihi daripada sepatutnya, yang dimana kita sudah melangkah terlalu jauh dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Allah menginginkan supaya hidup kita menjalani hidup ini, walaupun kita bebas, tetapi masih dalam ranah yang benar. Anak-anak muda sekarang ini saudara, beda dengan anak muda zaman saya. Saya belum tua saudara ya. Saudara lihat saya tua atau muda saudara? Saya merasa dulu saya masih muda saudara ya. Rasanya kalau mama papa bilang aduh, rasanya berdosa kalau saya tidak ngikutin orang paling kata orang tua. Betul nggak bapak-bapak yang betul ya? Tapi kalau zaman sekarang anak remaja pemuda dibilang dia penasaran saudara, apa yang akan terjadi ya kalau aku nggak melakukannya. Nah begitu zaman sekarang saudara. Makanya jadi orang tua zaman sekarang gampang nggak? Nggak gampang. Kenapa? Karena ternyata nggak cukup satu kali ngomong sama anak zaman sekarang. Dan sebenarnya ini sudah dibuatkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara masih ingat kitab Ulangan pasal yang ke-6. Tuhan bilang apa kepada bangsa Israel? Supaya apa orang tua? Supaya kita menyampaikan berulang-ulang saudara. Jadi zaman anak sekarang, zaman seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Nggak bisa diomongin sekali. Harus diulangin. Waktu kapan? Waktu duduk, waktu berdiri, waktu jalan. Dalam segala kehidupan diulang-ulang. Saya pernah melakukan ayat ini sama anak saya. Di pengulangan yang ketiga anak saya sudah gak suka dengernya. Dibilang ini, papi, itu kayaknya papi udah ngomongin 2 minggu lalu, ngomong lagi. Iya ngomong lagi supaya kamu ingat, coba kamu ulang lagi yang papi ngomong apa. Saudara ya, berulang-ulang saudara. Mengapa kita harus mengulang-ulangnya? Supaya dia paham, memang dia punya kehendak bebas untuk memilih. Iya, kita bisa kasih pilihan sama dia. Tetapi kasih pilihan ini kita harus mengingatkan. Engkau meskipun punya pilihan tersebut, tapi dapat dibatasi oleh dosa. Tidak boleh melakukan yang ini. Allah berikan kebebasan untuk engkau menemukan Tuhan dalam hidupmu, dalam pergaulanmu, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu. Engkau harus menemukan itu. Itu dengan Tuhan. Saudara yang ketiga, saudara, aspek yang ketiga, yaitu kesadaran moral. Saudara, Allah memiliki standar moral yang sempurna, saudara. Memiliki standar yang sempurna. Manusia memiliki hati nurani yang memungkinkan kita untuk membedakan antara benar dan salah. Sekalipun saudara hati nurani kita sudah ternodai oleh dosa, betul? Sudah ternodai oleh dosa. Tetapi saudara, saya mau katakan sama kita, ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada di mana? Di hati saudara, di hidup saudara. Dia yang berkuasa, dia yang mengontrol. Walaupun hati kita sudah ternoda oleh dosa, pikiran kita sudah dikotori oleh dosa, tapi kalau Roh Kudus dalam diri kita, kita takluk kepada Dia. Disitulah kita mempunyai kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Itulah mengapa dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan apa saudara? Waktu kita menyerahkan hidup kita, ada pembaharuan budi, akal budi kita. Untuk apa kata Tuhan? Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang tidak kehendak Tuhan. Jadi kita punya kemampuan lewat kesadaran moral yang Allah berikan.
Saudara, bukan hanya kemampuan bisa membedakan antara hitam dan putih sebuah warna, tapi bisa membedakan ini benar, ini salah. Saudara, waktu saudara dan saya sudah sulit membedakan ini benar dan salah, berarti kita ada sesuatu yang salah. Yang salahnya di mana? Kemungkinan besar bahwa pikiran kita, perasaan kita tidak lagi dipenuhi dengan yang benar, tapi dipenuhi dengan yang salah. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang selalu berkecimpung dalam pekerjaan yang gelap, waktu kita ngomong itu salah, dia akan bilang apa? Pekerjaan dia benar. Kenapa saudara? Karena yang dia tahu itu benar. Karena dia hidup di situ, dia benar. Saudara tahu babi, saudara? Binatang babi? Tahu saudara? Kira-kira babi senangnya berenang di lumpur atau di air yang jernih, saudara? Di mana saudara? Kenapa saudara? Seandainya kita bisa ngomong sama babi, babi bisa ngomong sama kita, kira-kira jawaban babi apa? Tolong ya jangan dipraktekin ya nanti sama itu ya ternak babi ya kita ya. Seandainya saudara, kita ngomong sama babi, lu babi kenapa sih suka milihnya ngelumpur, kenapa ini nggak jernih? Babi bilang apa kira-kira? Hah? Kenapa saudara? Apa? Kira-kira jawaban babi apa? Hah? Suka-suka. Mungkin babi bilang begini, ya inilah yang bersih, itu yang kotor, gitu ya. Ini yang benar, itu yang salah, saudara ya. Kenapa saudara? Karena babi memang dari kecil lahir begitu terus dia hidupnya di lumpur. Dikasih yang jernih dia nggak mau. Saya masih ingat itu karena saya waktu kecil di kampung kita itu punya ternak babi, saudara. Ada 20 ekor babi, saudara. Jadi kerjaan saya itu adalah mengasih makan babi dan memandikan babi, saudara. Jadi kadang-kala kita bikin bak yang gede supaya dia masuk, saudara. Lalu ada sebelahnya lagi, itu ada tempat makan dia yang kotor. Jadi kadang-kadang kita bersihin pakai air dulu, saudara. Tahu nggak babi pilih yang mana? Dicemplung di tempat bekas makanan yang kotor dulu daripada tempat yang bersih. Makanya memandikan babi nggak pakai bak lagi. Diapain? Disemprot aja. Kenapa saudara? Karena dia akan jauh lebih milih yang kotor, saudara. Dia nggak bisa membedakan, saudara. Yang dia tahu ya begitu. Nah kita, saudara, orang Kristen punya kesadaran moral. Kita bisa tahu benar dan salah. Kalau kita mau tahu benar yang salah, Roma 12 ayat 2 mengatakan kita harus terus mau diperbarui budi kita. Saudara ya. Saudara kasih Tuhan, satu kali ada seorang pemuda namanya David. Mohon maaf kalau ada yang namanya David ya saudara ya. Dia merasa nggak puas dengan hidupnya, saudara. Dia tahu hidupnya itu nggak beres. Ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang salah, saudara. Nah, suatu hari dia bertemu dengan seorang pendeta tua yang membantunya untuk memahami tentang arti kebahagiaan sejati. Yang dikatakan pendeta itu, kebahagiaan sejati hanya datang dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, makanya pemuda yang bernama David ini, dia bisa membedakan, saudara. Dia pikir selama ini, dia pergi clubbing, dia pergi minum-minum, dia pergi nongkrong-nongkrong. Ini membahagiakan dia. Saudara, dia coba semua hal, anak-anak muda yang lain, dia coba pertemanan seperti itu. Sampai satu kali dia merasa, kok begini hidup saya. Sampai satu kali David ini diajak dengan komplotannya itu membegal seorang wanita. Dan dia melihat teman-teman sahabat itu memukulin orang itu hanya untuk mengambil barangnya. Dan dia merasa sadar, hidup saya untuk apa? Apakah ini hidup yang sejati itu? Bahagia itu? Saudara, waktu itu dia akhirnya merenungkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Lalu dia mencoba, saya bilang tadi ketemu dengan pendeta. Mohon maaf, saudara kesentuh. Akhirnya pendeta bilang, kebahagiaan sejati itu hanya datang dari Tuhan. Mulai anak muda ini membandingkan. Oh, berarti yang kemarin-kemarin ini saya salah. Ini yang benar. Yang kemarin-kemarin ini lebih banyak kepada manusianya. Lebih banyak kepada keinginan hasrat saya. Keinginan daging saya. Tapi ke sini saya dibawa pendeta itu. Kenali Tuhan. Siapa Tuhan? Kasih Tuhan. Beginilah anak muda ini. Sampai satu titik ceritanya tentang anak muda ini. Dia pun menjadi orang yang bertobat kenal Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan sama kita, inilah yang ada di dalam diri kita, saudara. Ketika satu titik kita bisa menyadari tentang siapa diri kita, kesalahan kita, sampai kita mau bertobat,
meninggalkan dosa datang kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan sama kita, mari kita baca bersama-sama kalimat ini, saudara. 1, 2, iya. Manusia menurut gambar dan rupa Allah, kita memiliki potensi untuk menjadi seperti Dia dalam karakter dan sifat Dia. Saudara ya, manusia menurut gambar dan rupa Allah, kita itu punya potensi menjadi seperti Dia dalam karakter dan sifatnya Allah. Nah, sebagai akhir, apa yang bisa menjadi aplikasi dalam hidup kita? Kita mau bawa pulang pada pagi hari ini, saudara ya. Mari kita mengaplikasikannya dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, kalau kita sudah tahu tadi aspek keserupaan spiritual itu diberikan Tuhan sama kita. Dalam arti kata gambar dan rupa ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kembangkan karakter yang saleh. Karakter yang saleh artinya kita tiru sifat-sifat Allah. Kasihnya tadi, keberanian tadi, kreativitas dalam hidup kita sehari-hari. Saudara jangan pernah berhenti berkreativitas. Jangan pernah berhenti dalam mengembangkan keberanian. Kalau saudara berhenti berkreativitas, sebenarnya berhentilah sebenarnya hidup kita, saudara. Saudara, dunia ini kenapa terus berjalan cepat, saudara? Karena terus berkreativitas, berkembang terus, berkembang terus. Saudara masih ingat komputer, saudara? Zaman dulu ada komputer nggak? Ada. Zaman sekarang? Ada. Masih ingat zaman komputer dulu kita ngetiknya pakai apa? Apa? Itu yang pakai flash floppy ya, floppy disket ya. Kok sekarang masih pakai nggak? Udah enggak, betul ya? Dulu pakai apa itu OS-nya? Kayaknya masih rendah semua yang mulai dari Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, saudara ya. Sekarang apa? i7, saudara ya. Udah nggak Pentium lagi. Betul saudara ya? Saudara dulu hanya bisa ngapain, sekarang bisa lebih hebat lagi. Saya mau tanya, namanya berubah nggak? Namanya berubah nggak? Nggak berubah. Dulu disebut komputer, sekarang komputer. Tapi kecanggihannya makin hebat nggak? Makin hebat. Kenapa saudara? Karena terus berkreativitas mereka yang menciptakan komputer. Betul? Kalau mereka berhenti, saudara sampai sekarang dan saya hanya punya komputer yang jadul. Kalau jadul gitu saya masih punya, saudara. Saudara ya, udah nggak dipakai lagi, saudara. Ya, saudara mungkin kalau ngetik pakai yang lama bisa stres, saudara. Ya, lama sekali dia mau ngetiknya, saudara. Lama menghasilkan. Saudara kasih Tuhan, kita pun kalau nggak kreativitas, orang lain pun nambah kita lama loadingnya. Kalau orang biasa, orang bilang ini lelet, saudara. Betul saudara ya? Lama amat loadingnya. Saudara ya karena kurang. Oke, yang kedua, mari kita kembangkan membuat keputusan yang etis, saudara. Artinya gini, kita menggunakan hati nurani dan standar moral Allah untuk membuat pilihan yang benar dalam hidup. Jangan takut membuat keputusan, itu yang saya katakan. Jangan takut membuat keputusan. Membuat keputusan memang gak mudah, betul? Tapi saya mau katakan sama kita, setiap hari sebenarnya kita membuat keputusan. Benar gak? Ayo hari ini, kira-kira kalau kita pakai baju warna ini sekarang, ini yang mutusin siapa? Kamu atau orang lain? Atau tetangga? Tetangga ada ngomong gak? Nanti kamu ya, kalau ke gereja ya, saya kan enggak gereja, kamu pakai baju merah ya. Emang dia? Setiap hari kita membuat keputusan, betul? Habis ini pasti punya keputusan, mau makan atau mau puasa? Makan, gak ada yang mau puasa. Pak Thompson gak mau puasa ini Pak Thompson. gitu ya. Pasti mau pingin makan, begitu ya. Setiap hari kita punya keputusan, saudara. Tapi sekali lagi keputusan yang etis. Ketika kita diminta Tuhan memutuskan tentang hal yang benar dalam hidup kita, kembangkan, saudara. Memang setiap keputusan akan ada resikonya. Tapi sekali lagi kita ada Roh Kudus, berikan hikmat. Sehingga kita punya keputusan benar. Anak-anak muda memutuskan, habis ini mau lanjut kemana? Mau kuliah misalkan, atau mau kerja. Berdoa, Tuhan kasih engkau kemampuan untuk mengambil keputusan. Ya, orang tua, kita pun saya sebagai orang tua, saudara, belajar mendidik anak saya ambil keputusan. Kadang-kala dia bingung, kita hanya kasih opsi. Nih opsi ini, kamu mau pilih yang mana? Setiap pilihanmu ini ada plus minusnya. Kamu mau pilih yang mana? Silahkan ambil keputusan. Sudah dapat keputusan, sampaikan ke papi mami. Nanti kita diskusi lagi. Langkahnya gimana mewujudkan. Supaya apa?
belajar membuat keputusan. Ya, jangan takut ya. Ketiga, membangun hubungan yang kuat. Kita dapat menggunakan kemampuan kita untuk mengasihi dan berelasi dengan orang lain. Jadi jangan ada orang Kristen bilang begini, aku susah ya berelasi dengan dia. Saudara, jangan lagi begitu. Saudara punya kemampuan, bibit keberanian untuk kita menjalin relasi. Apalagi kalau sudah dalam Tuhan, betul? Saudara dalam Tuhan, saudara, kita itu punya keluarga sangat besar. Benaran saudara. Kita sebenarnya keluarga sangat besar. Kita sebenarnya orang yang paling kaya di dunia ini. Benar? Saudara percaya nggak itu? Saudara percaya nggak? Suatu kali saya ketemu dengan seorang jemaat. Dia mampir di tempat saya pelayanan, bukan di Taman Sari, di tempat pelayanan saya dulu. Lalu dia cerita, Pak Simon, kapan-kapan ya kalau kamu pas lagi jalan-jalan ya, misalnya ke Australia, datang aja ke rumah saja. Ya udah, nggak usah pakai ambil hotel, saya kasih rumah saya nginap, mau berapa hari nanti saya antar jalan-jalan. Nah itu kayanya saudara. Saudara nggak usah pakai ambil hotel, tinggal di rumah dia gratis, diantar jalan-jalan. Kaya nggak saudara? Kaya nggak? Memberi tumpangan maksudnya saudara. Saya katakan kita itu orang Kristen menjalin relasi, bangun hubungan dengan baik. Kita punya kemampuan, hanya kita nggak pernah mau mengembangkan. Keempat, gunakan bakat dan kemampuan. Kita dapat menggunakan kreativitas kita, kemampuan kita untuk memuliakan Allah dan melayani orang lain. Kalau kamu bisa musik, layani Tuhan. Kalau suaramu bagus, naikkan pujian. Jadi singers lah, jadi liturgos lah. Saudara ya, kalau kita punya kemampuan di bidang IT, jadilah pelayanan di multimedia. Saudara kasih Tuhan, Allah beri itu sama kita. Saya yakin mengapa saudara kasih Tuhan, gereja itu adalah sebenarnya dipenuhi dengan orang-orang yang hebat. Amin. Orang-orang dalam gereja adalah orang-orang yang dipenuhi dengan orang-orang hebat. Kenapa saudara? Karena pertama, Tuhan memang sudah berikan kepada kita orang percaya. Yang kedua, gereja mengkonfirmasi, kamu bisa. Itulah mengapa gereja, saudara, kalau pernah mungkin saudara dihampiri sama hamba Tuhan, sama diaken, kamu mau melayani enggak? Sebenarnya gereja bukan lagi minta-minta. Cuma mengkonfirmasi kamu punya kreativitas itu. Enggak sudah ya? Gereja nggak pernah mau minta-minta. Saya di Taman Sari nggak pernah bilang, gereja tidak akan pernah mau ngemis sama orang. Kami yang mengkonfirmasi, kami lihat punya talenta ini. Mau enggak? Kalau nggak mau, udah. Kenapa saudara? Saya katakan lagi, kita itu diberikan Tuhan kreativitas. Kembangkan kemampuan itu. Ya, yang kelima, yang terakhir, menjalin hubungan dengan Allah. Kita dapat menggunakan keserupaan spiritual kita dengan Allah untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Allah dan orang lain. Mari saudara, itu diberikan Tuhan supaya kita terus menjalin hubungan dengan Allah. Kembangkan terus, jangan pernah berhenti. Kalau saudara merasa haus dan lapar akan rohani, datang ibadah. Jangan pernah malas datang beribadah. Di gereja pasti ada komisi persekutuan, betul? Di gereja ada kebaktian doa, ada? Ada. Saudara seberapa aktif di dalamnya? Saudara, itu adalah kumpulan-kumpulan di mana kita bisa berelasi dengan orang percaya dan membangun hubungan kita lebih dekat dengan orang percaya kepada Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan, saudara. Ini yang dimintakan Tuhan sama kita. Saudara, mari kita baca bersama-sama di bagian ini, saudara. 1, 2, iya. Manusia memiliki keserupaan spiritual dengan Allah. Kita tidak sama dengan Allah. Kita adalah ciptaan dan kita tunduk kepadanya. Saudara, saya katakan artinya gini. Sekalipun kita punya keserupaan spiritual dengan Allah, tapi itu tidak berarti saudara menjadi Allah. Betul? Tidak saudara. Kita manusia tetap manusia. Sebagai ciptaannya. Tapi hari ini kita hanya mau mengenali kita sebagai ciptaan yang berbeda dengan makhluk yang lain. Kita punya keserupaan spiritual yang bisa kita kembangkan sebagai manusia. Manusia yang seperti apa? Sebagai penutup, mari kita katakan bagian ini. 1, 2, 3. Hidup sebagai manusia yang berbeda, manusia yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Sekali lagi saudara, 1, 2, 3.
hidup sebagai manusia yang berbeda, manusia yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Nah, ngomong sama kiri kanannya, jadi manusia yang berbeda ya. Coba ngomong biar supaya dia beda. Ya, saya yakin tadi dia ngomong ya, nanti habis ibadah ini dia beda. Pasti dia beda gitu ya. Yang mungkin gak pernah salam kamu, dia akan salam kamu nanti. Yang gak senyum jadi senyum hari ini gitu ya. Yang belum melayani akan melayani hari ini. Kenapa? Kita manusia yang berbeda. Kita berdoa.